Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini saya Nuraida masih stay at home menanggulangi COVID-19 bersama pemerintah untuk menyelesaikan kesarjanaan mahasiswa program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas Tadulako. Maka bersama dengan rektor jajarannya, para pendidik berusaha untuk tetap menyelesaikan studi mahasiswa dimanapun di setiap fakultas di Universitas Tadulako. Pada kesempatan hari ini saya kembali lagi bersama channel Nuraida Stay at Home akan menguji kembali mahasiswa dalam rangka seminar hasil penelitian dengan judul Ombo Kamatea di Desa Toro, Kecamatan Kulawi, yang diselenggarakan oleh program studi pendidikan sejarah atas nama mahasiswa Vivian Sango dengan stambuk A311-16027. Judul ini menarik karena dalam kandungan Ombo Kamatea terkandung beberapa nilai-nilai kearifan lokal. Dengan upacara Ombo Kamatea, maka akan muncul nilai-nilai moral, nilai-nilai etika sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang sudah meninggal. Sebuah tradisi yang sampai sekarang masih berlangsung atau terselenggara di daerah Kulawi. Dalam tataran tradisi Ombo Kamatea, ada beberapa bagian daripada Ombo Kamatea. Yang pertama adalah Ombo Kamatea yang diselenggarakan atau dibuatkan terkhusus untuk para keturunan Maradika dan bangsawan yang disebut dengan Ombo Kamatea atau Ombo Ngiki atau Ombo yang ketat. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan Ombo Pampi Biaha, sebuah Ombo Kamatea yang diselenggarakan bagi masyarakat bangsawan yang hingga kini pula masih tetap berlangsung. Tradisi ini menarik untuk ditelusuri karena akan menjadi sebuah tradisi yang lambat laun mulai terkikis seiring dengan perkembangan zaman. Bersama saya Nuraida Channel sebentar lagi akan memasuki sesi ujian seminar hasil penelitian Saudara Vivian Sango. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Saudara Vivian Sango akan menyelenggarakan ujian seminar hasil penelitian dengan judul Ombo Kamatea di Desa Toro, Kecamatan Kulawi, bersama saya selaku anggota tim penguji dengan Ketua Tim Penguji Bapak Dr. Andus Syakir Mahid M.Hum, dengan pembahas utama Bapak Dr. Andus Charles Kapile M.Hum, dengan mahasiswa bernama Vivian Sango dengan stambuk A311-16027. Adapun judul penelitian hasil seminarnya pada kesempatan hari ini adalah Ombo Kamatea di Desa Toro, Kecamatan Kulawi. Sebuah hasil penelitian penelusuran yang layak untuk ditelusuri dan dikembangkan. Permohonan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Andus Syakir Mahid M.Hum atas kesediaannya berkunjung, bertemu melalui via media sosial seperti ini untuk menyelenggarakan skripsi mahasiswa kita. Kepada Bapak Dr. Andus Charles Kapile M.Hum juga
saya sebagai pemandu kegiatan ini, seminar ini juga mengucapkan banyak terima kasih teristimewa kepada saudara Nanda Vivian Sango yang pada kesempatan hari ini akan mengikuti ujian seminar hasil penelitian dalam rangka untuk menyempurnakan kegiatan-kegiatan hasil penelitiannya. Dalam waktu kurang lebih 10 menit, Vivian Sango Ibu berikan kesempatan untuk membacakan hasil seminar penelusuran berdasarkan apa yang telah ditemukan ditelusuri selama ini. Kepada Ananda Vivian Sango disilahkan waktu dan tempat dimulai. Iya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Ibu dan terima kasih untuk waktu yang diluangkan untuk mau mengikuti seminar ini. Iya, langsung saja saya akan memaparkan materi saya mengenai judul penelitian Ombo Kamatea di Desa Toro, Kecamatan Kulawi. Langsung saja, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan upacara Ombo Kamatea di Desa Toro, Kecamatan Kulawi, dan yang kedua, bagaimana proses pelaksanaan upacara Ombo Kamatea hingga saat ini di Desa Toro, Kecamatan Kulawi. Dan yang menjadi tujuan penelitian yaitu yang pertama mendeskripsikan kedudukan Ombo Kamatea di Desa Toro, Kecamatan Kulawi. Yang kedua menjelaskan proses pelaksanaan upacara Ombo Kamatea hingga saat ini di Desa Toro, Kecamatan Kulawi. Desa Toro adalah desa yang memiliki 6 dusun, lokasinya terletak di Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, dan masih satu rumpun dengan etnis Kulawi, tinggal di kawasan Taman Nasional Lore Lindu, sehingga sering pula disebut Toro Kulawi. Jumlah penduduk yang terdapat di Desa Toro, Kecamatan Kulawi secara keseluruhan berjumlah 2.418 jiwa yang terdiri dari 639 kakak. Prinsip hidup masyarakat Desa Toro adalah Maroho Ada Manimpu Ngata, yang artinya adat yang kuat maka negeri atau desa ngata aman, damai, teratur, dan harmoni. Yang menjadi rumusan masalah yang saya akan jelaskan di sini mengenai kedudukan upacara Ombo. Jadi upacara Ombo ini adalah sebuah upacara kematian. Sesudah seseorang meninggal dunia atau menghembuskan nafas terakhir, maka akan diadakan upacara adat yang berkaitan dengan peristiwa kematian yang disebut dengan upacara Ombo Kamatea. Ombo Kamatea merupakan upacara yang sering dilaksanakan di Desa Toro oleh orang tua atau tetua ngata untuk memberikan penghormatan terakhir kepada orang-orang yang berjasa, tokoh masyarakat, lembaga adat yang berperan dalam membangun masyarakat Desa Toro. Upacara Ombo Kamatea ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu Ombo Tinggi. Ombo Tinggi ini adalah ombo yang ketat. Upacara ini diperuntukkan untuk keturunan Maradika atau bangsawan. Dalam hal ini, upacara yang dijalankan sangat ketat. Dibuat untuk orang-orang tertentu dilihat dari strata sosialnya. Selain itu, keturunan Maradika, Ombo ini juga berlaku untuk lembaga-lembaga adat atau tokoh-tokoh adat yang ada di Desa Toro yang telah berperan membangun Desa Toro. Dan yang kedua itu Ombo Pampi Biaha atau yang biasa dikenal dengan sebutan Ombo biasa atau umum. Adalah upacara yang diperuntukkan untuk semua golongan masyarakat yang ada di Desa Toro yang dalam kategori usia dewasa. Dalam hal ini adalah upacara yang paling sering dijalankan di Desa Toro karena Ombo Pampi Biaha itu untuk seluruh masyarakat yang sudah masuk dalam usia dewasa. Saat menjalankan upacara Ombo Kamatea ini yang menjadi yang paling diingat atau yang diketahui oleh masyarakat karena upacara ini mengandung nilai larangan dan pantangan. Larangannya itu yang pertama tidak boleh memanjat kelapa, dan yang kedua tidak boleh menebang pohon, yang ketiga tidak boleh membuat keributan, keempat tidak boleh berkelahi, yang kelima tidak boleh meminta risah.
jika terjadi pelanggaran akan adanya sanksi adat. Dan yang menjadi pantangan itu atau solai popalia, yang pertama jangan menggunakan topi di lingkungan dan dalam atau topi adat. Yang kedua, jangan membunyikan sesuatu yang terlalu keras, karena jika membunyikan sesuatu yang terlalu keras itu akan mengganggu keluarga yang berduka. Dan yang ketiga, jangan memikul kain atau benda-benda apapun lewat di lingkungan dan dalam rumah duka. Jika ada yang dibawa, harus dikepit saja atau dipeluk, dipegang begini. Terus yang kedua itu mengenai proses pelaksanaan upacara Ombo kematian. Proses pelaksanaan upacara ini berlangsung setelah upacara Pupatana atau penguburan jenazah. Adapun ritual Ombo ini orang adat yang berperan dalam melaksanakan upacara ini, yang pertama mereka harus menggunakan pakaian adat sebagai simbol bahwa sedang menjalankan ritual adat. Dan yang kedua, alat-alat yang diperlengkapkan alat-alat atau yang digunakan ada daun enau atau daun saguer, artinya pertanda Ombo sedang dijalankan atau sebagai batas wilayah Ombo itu berlaku. Jadi daun itu akan ditaruh di dekat lingkungan rumah duka. Yang kedua ada gendang atau gima, alat yang dibunyikan yang biasa dikenal dengan musim pitoli ketika ada yang datang melayat di rumah duka. Jadi saat ada pelayat yang datang, gendang itu akan dibunyikan sebagai tanda ada pelayat yang datang ke rumah. Yang ketiga, menyiapkan kapak atau baliu sebagai ada orang tua atau tetua nata yang meninggal. Dan yang keempat, pinang atau pinongo, artinya perlengkapan yang akan diserahkan ketika ada yang melanggar atau aturan saat Ombo sedang dijalankan. Jadi pinang ini disiapkan di depan rumah duka, dan saat ada masyarakat yang melanggar akan diberikan pinang, dan masyarakat di sana akan mengerti bahwa itu pertanda mereka telah melakukan pelanggaran. Yang kedua, Molibu Ombo atau musyawarah dewan adat. Sebelum upacara ini dilaksanakan, Molibu Ombo ini akan dibuat, karena Molibu Ombo ini adalah musyawarah dewan adat yang membicarakan masalah larangan dan pantangan yang akan dijalankan pada saat upacara Ombo. Selain itu, musyawarah ini dilakukan mengambil keputusan mengenai proses jalannya upacara tersebut. Yang ketiga, adanya upacara terakhir yaitu Tinsitoli Pembongka Ombo atau membunyikan gendang untuk menutup jalannya upacara Ombo. Tinsitoli Pembongka Ombo atau membunyikan gendang untuk menutup jalannya upacara Ombo dan dilakukan pengumuman. Jadi saat Tinsitoli ini masyarakat akan dibunyikan gendang sebagai tanda bahwa Ombo itu sudah berakhir. Untuk wanita akan berlangsung selama 9 hari 9 malam, dan untuk pria akan berlangsung selama 7 hari 7 malam. Jadi upacara Tinsitoli ini akan dilaksanakan di hari terakhir. Alasan mengapa untuk wanita 9 hari 9 malam dan pria 9 hari 9 malam dan pria 7 hari 7 malam, karena saat yang biasa dikenal dengan di Pulau itu namanya pehompoa. Pehompoa itu bayi yang lahir akan boleh diperbolehkan keluar rumah atau melihat dunia, begitu menjadi artian di sana saat sudah berusia 9 hari setelah dilahirkan untuk wanita. Dan begitu pula untuk laki-laki, saat berusia 7 hari baru boleh melihat dunia. Jadi selama 7 hari itu harus ada di dalam rumah, tidak boleh keluar. Jadi orang tua yang tidak boleh membawa anaknya untuk keluar dulu sebelum hari yang ini, yang dikenal dengan pehompoa ini. Jadi Ombo ini yang membedakan antara Ombo Kiki dan Ombo biasa ini, yaitu saat dijalankan kan Ombo Kiki ini dia bersifat ketat, jadi luas wilayahnya itu akan lebih daripada Ombo Pangpibiaha, karena Ombo Pangpibiaha dia karena bersifat umum, jadi tidak terlalu luas saat dijalankannya larangan dan pantangan ini tidak terlalu luas wilayahnya, akan memiliki batas-batas yang dekat saja. Tapi kalau Ombo yang ketat ini akan luas jangkauan wilayahnya. Dan juga perbedaannya karena saat kalau yang ketat akan ada acara
Tintitoli pembongkar ombok atau membunyikan gendang yang dikhususkan untuk sosua-sosua Nata atau orang-orang yang berperan di desa. Sekian dari pemaparan saya kembalikan kepada Ibu Eda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Vivian Sangona. Pada kesempatan hari ini Bapak Ibu, hasil persentase Nanda Vivian Sango telah selesai beliau presentasekan, maka secara langsung saya serahkan kepada Bapak Dr. Andes Charles Kapile M.Hum memberikan masukan, saran, kritikan, perbaikan kepada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Vivian Sango. Kepada Bapak Dr. Andes Charles Kapile M.Hum, waktu dan tempat disilahkan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang saya hormati pimpinan sidang ujian hasil pada hari ini, Ibu Dr. Nuraida M.Hum. Pembimbing dalam tulisan ini adalah Bapak Dr. Andus Sakir Mahid M.Hum, khususnya bagi saudara Vivian Sango. Jadi ada dua hal yang saya akan menyampaikan pada ujian skripsi, pada ujian hasil pada hari ini. Pertama, saran-saran, dan kemudian ada beberapa masukan dan sekaligus pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam tulisan ini saya memeriksa ada beberapa hal, saran-saran yang saya bisa berikan masukan khususnya bagi Vivian Sango ya. Pertama, menyangkut abstrak. Nah, coba perhatikan standar penulisan karya tulis ilmiah yang sudah ditetapkan di fakultas. Bagaimana itu cara mengabstrak yang baik dan benar, iya ya? Iya. Nah, itu perhatikan. Kemudian ada dua masalah yang perlu dijelaskan di dalam abstrak, ya. Ada dua masalah, jadi masalah inilah yang kemudian nanti Anda simpulkan dengan baik pada saat materi-materi itu yang sudah melakukan penelitian. Oh iya Bapak. Kemudian sampel. Nah, karena di dalam penelitian kualitatif ini ada baiknya kita menggunakan informan saja, ya kan? Menggunakan informan, bukan sampel penelitian, tetapi informan penelitian kualitatif. Nah, jadi nanti Anda lihat di bab 3 metodologi, ya, di situ masih tertulis tentang adanya sampel penelitian. Iya Bang. Selanjutnya, saya berharap supaya lebih banyak kepada pendekatan sejarahnya, iya kan? Nah, di hasil penelitian itu Anda menggunakan pendekatan sejarah, iya kan? Kapan mulainya ini ombok ini, iya kan? Nah, iya kan? Nah, apakah ombok ya kan ombok, ya kan kamatia ini kan sejak kapan, di masa kapan, ya kan? Nah itu harus jelas ombok kamatia ini kan. Kemudian sampai hari ini. Jadi proses sejarah itu selalu kan tidak bisa kita abaikan, kita lewatkan, ya kan? Nah, jadi pendekatan sejarah lebih ditekankan di dalamnya, ya kan? Nah, kemudian perhatikan setiap kutipan langsung dan kutipan tidak langsung di dalam penulisan ini, ya. Jadi Vivian Sango memperhatikan setiap kutipan langsung dan kutipan tidak langsung, ya kan? Nah, sehingga bisa kita tahu mana yang wawancara, mana yang dikutip dari referensi, mana yang dikutip dari internet, ya kan? Nah, kemudian selanjutnya ucapan terima kasih, ya kan? Nah, ucapan terima kasih karena Anda ujian pada hari ini, ya kan? Nah, itu dalam struktur kepemimpinan itu sudah berubah, ya kan?
menyebutkan mereka, Pak Anang, Pak Jusman, tidak apa-apa. Enggak, ya kan? Tidak ada masalah. Bagus juga kalau Anda mau sebutkan. Berarti karena kesimpulan daripada ini, maka struktur kepemimpinan juga sudah berubah. Ya kan? Berubah. Nah, itu saran-saran ya dan masukan yang saya sampaikan. Nah, Saudara Vivian Samo, ada beberapa hal yang barangkali berikan mau nambah tulisan Anda karena ini masih bikin hasil. Nah, sebenarnya ada dua hal yang mendasar dalam penelitian Anda, yaitu bagaimana kedudukan upacara Ombo Kamatea di Desa Toro dan bagaimana proses pelaksanaan upacara Ombo Kamatea. Ya, Kamatea. Nah, memang ada baiknya supaya tidak langsung Anda masuk pada hasil langsung kedudukan upacara, tetapi Anda harus lihat dari perspektif sejarahnya dulu, ya kan? Nah, apa itu Ombo? Apa itu Kamatea? Ya kan? Tidak sekedar Anda hanya menjelaskan itu peristiwa mengenai upacara kematian, tapi secara harafiah Anda harus menjelaskan itu apa itu Ombo, apa itu Kamatea. Kapan Ombo dan Kamatea itu di Desa Toro itu dilaksanakan, ya kan? Nah, Bapak. dulu Anda lakukan itu, ya kan? Dalam perspektif sejarahnya dulu. Nah, kemudian Ombo dan Kamatea ini, Ombo Kamatea ini yang menarik, ya kan? Di dalamnya terkandung nilai-nilai moral dan etika warisan luhur seperti yang Anda bisa lihat. Nah, pertanyaan saya di situ, nilai-nilai moral dan etika itu ada simbol-simbol apa yang harus dilaksanakan dalam upacara itu, ya kan? Simbol-simbol apa yang dilaksanakan dalam upacara itu, ya kan? Nah, yang menarik di situ adalah Ombo Kamatea ini sebenarnya dulu di daerah Sulawesi ini hanya dilaksanakan pada kelompok-kelompok Madika. Maradika. Ini ya, Madika atau Magau. Magau itu adalah pengaruh budi sebenarnya. Tapi kalau kita di daerah-daerah Tanaka ini disebut Madika. Ini Ombo Kamatea ini sebenarnya hanya diterapkan pada masyarakat kelas rata sosial atas. Bangsawan kan? Dan nah, hanya sekarang ini sudah kebijakan sudah berubah, ya kan? Sudah ada yang bermacam-macam jenis, ya kan? Misalnya ada Ombo Iki, ya kan? Nah, ada Ombo Pampiaha ini biasanya upacara yang ada pada golongan-golongan biasa saja, ya kan? Nah, pertanyaan saya adalah apakah kegiatan-kegiatan upacara ini dipisahkan di Toro, maksudnya konteksnya di Toro, ataukah kegiatan ini sudah berlaku umum? Yang saya buat nanti ada perbedaan. Jika dia golongan bangsawan, itu status sosialnya itu, maka kegiatan Ombo Kamatea ini dilakukan. Tapi ketika bukan status sosial, maka kegiatan-kegiatan itu ada si Ombo Pampiaha ini mungkin berbeda. Nah, ini yang saya minta masukan dari saudara Vivian kan? Apakah itu semua sama? Ini upacara ini, ya kan? Nah, pertanyaannya itu mengapa kegiatan ini masih dipertahankan, ya kan? Nah, itu pertanyaannya, kenapa kegiatan ini masih dipertahankan, ya kan? Dipertahankan oleh masyarakat yang ada di Desa Toro itu, ya kan? Yang menarik, Ombo Kamatea ini dijadikan pedoman dalam menertibkan. Kata menertibkan itu sebenarnya apa yang dimaksud di situ menertibkan itu? Coba Anda jelaskan kepada saya nanti apa yang dimaksudkan menertibkan itu, ya kan? Apa maksudnya? Jadi apa maksud menertibkan itu, ya kan? Jadi nanti Anda jelaskan kepada saya. Kalau menyangkut peran lembaga-lembaga ini, tentu saya kira nanti Anda jelaskan apakah sudah terjadi pergeseran nilai, ya kan? Atau sudah tidak seperti yang aslinya, atau sudah berubah,
menjelaskan dengan bagus kedudukan upacara ini. Karena di dalam strata kedudukan upacara ini, apakah ada terjadi semacam stratifikasi sosial di dalam masyarakat kita Toro itu sehingga berpengaruh terhadap perbedaan upacara, ya kan? Ketika dalam pada lapisan atas upacaranya seperti begini, lapisan tengah upacara begini. Nah, itu saya melihat kedudukannya, ya kan? Nah, kalau mengenai masalah proses, nanti kita lihat apakah proses itu berubah berdasarkan status sosial atau tidak, iya kan? Atau sama semua atau biasa? Karena sekarang kan tidak mungkin lagi tidak ada kelompok bangsawan, iya kan? Ada perbedaan status, semua sama ya. Nah, itu yang mungkin nanti Anda bisa jelaskan, iya kan? Nah, kemudian tadi saya katakan bahwa menertibkan, apa yang maksudkan menertibkan ini yang Anda maksudkan, iya kan? Di dalam kehidupan bermasyarakat, iya kan? Nah, inilah beberapa gambaran yang saya akan kasih pendapat dari tentang. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang, Ibu Dr. Noleda Setu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Charles, masukan yang berharga dari untuk saudara Vivian Sango dari Bapak Dr. Andes Charles Kapilemhum. Saya menangkap beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama adalah ikuti aturan panduan penulisan FKIP Universitas Tadulako. Terus kemudian yang kedua, di abstrak perbaikina seperti salah satu contoh Dr. Andus Syakir Mahid Emhum, tidak usah pakai gelar Dr. Andus dengan Emhum, cukup nama saja. Terus kemudian karena penelitian kita ini adalah sejarah, maka diharapkan dalam tulisan Vivian dimasukkan unsur-unsur sejarah. Salah satu contohnya mulai dari pelaksanaan kapan Ombo mulai dilakukan, kemudian bagaimana strata sosial masyarakat pada saat pelaksanaan Ombo yang khusus memang dilaksanakan untuk para madika atau para bangsawan. Jadi harus ada pengklasifikasian. Terus kemudian di dalam pengklasifikasian tersebut ada kandungan nilai moral dan etika dalam hasil laporan Anda. Kemukakan nilai-nilai atau simbol-simbol apa yang dimaksud dalam etika dan nilai moral tersebut dalam tulisan Anda. Terus kemudian ada kata menertibkan dalam kehidupan, bahwa Ombo Kamatea ini hasilnya adalah pelaksanaannya diharapkan ada penertiban dalam kehidupan masyarakat. Apa makna atau apa simbolisasi dari kata pemaknaan kalimat ini? Terus kemudian diharapkan dengan hasil penelitian Anda ini ditambahkan beberapa pergeseran-pergeseran apa yang terjadi dari Ombo Kamatea setelah sejak dulu sampai dengan prosesnya mungkin sekarang. Demikian dari Pak Charles Kapilemhum, saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak. Langsung kepada pembimbing Bapak Dr. Andus Syakir Mahid Emhum. Kepada Bapak disilahkan Pak. Iya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Boleh dan sebagai sekretaris yang memandu Pak Charles sebagai pembahas. Terima kasih banyak Pak, banyak betul ini yang dikoreksi. Vivian tulis semua yang Pak Charles beri masukan tadi. Ada Bapak. Ada, tulis semua. Nah, itu yang sangat penting. Yang pertama adalah metodologi diperhatikan, metodologinya diperbaiki, tidak pakai apa tadi sampel Pak. Sampel, tidak pakai sampel, tetapi informan itu bagaimana cara Anda menentukan informan supaya tepat. Anda mengambil datanya. Terus yang berikutnya, yang artinya semua tadi penting di abstraknya, terus di masalah itu ada dua, jadi disilah betul-betul supaya kelihatan ada perbedaan antara yang satu dengan yang berikutnya. Bisa dipahami itu?
dibenarkan kesimpulan nanti begitu juga. Terus yang sangat penting juga adalah dua upacara yang Anda munculkan sebagai contoh yang ada di Pulau Itoro. Bagaimana pelaksanaan dua upacara ini? Kan yang satu untuk golongan atas, yang satu untuk golongan bawah. Nah, apakah di dalam pelaksanaannya itu fungsi lembaga adat itu bagaimana perannya lembaga adat di dua upacara ini? Dia upacara yang untuk orang apa tadi namanya itu? Ombo Kamatea. Ya, Ombong Niki, Pak. Ombong Kiki. Jadi untuk strata atas dengan strata bawah itu ya Apa yang membedakan? bagaimana perubahan fungsi di sini, apa berubah atau sama dari awal sampai akhir fungsinya lembaga adat itu, atau ada modifikasi yang disesuaikan dengan zamannya. Terus jadi ada strata sosial di sini, ada strata atas dan strata bawah. Tentunya yang upaya untuk menertibkan pelaksanaan dua upacara ini ada di tangan lembaga-lembaga adat itu. Nah, Anda sudah jelaskan sedikit pada saat mau ada upacara, ada rapat dan seterusnya, tetapi yang saya tangkap dari Pak Charles itu artinya masih perlu disempurnakan. Iya. Jadi tadi perbedaan dari dua upacara itu belum terlalu jelas menurut Pak Charles. Ini perlu dicatat betul-betul dan diperbaiki, tentunya dengan waktu yang secepat mungkin. Ingat, walaupun kondisi seperti ini, bulan Juli sudah harus bayar SPP. Nah, ini kan sudah masuk bulan Mei besok, jadi tinggal 2 bulan. Diusahakan supaya sudah ujian sebelum waktunya bayar SPP. Iya, Pak. Dipaham itu? Iya, Pak. Jadi saya ulang, yang paling penting adalah abstrak sesuai yang baik dan benar itu. Terus di ucapan terima kasih ada perubahan pimpinan. Itu diingat itu. Masalah Anda ada 2. Itu dalam pembahasannya harus connect. Jadi dari 2 masalah itu masuk ke metode, dari metode masuk ke pembahasan harus sudah jelas. Nah, di kesimpulan Anda tentunya harus menyimpulkan 2 masalah itu. Tentunya dengan kesimpulan yang ringkas, padat, dan jelas. Dipahami itu? Oke, jadi untuk sementara itu barangkali masukan saya sebagai pembimbing. Sekali lagi terima kasih buat Pak Charles yang sama-sama mengoreksi ini, dan Ibu Eda sebagai sekretaris. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Saya Syakir. kembalikan ke Ibu Eda. Terima kasih banyak Pak Syakir. Selanjutnya Vivian Sango tadi sudah ada beberapa perbaikan dan sudah dikonfirmasi oleh Pak Syakir terkait dengan perbaikan-perbaikan dari Pak Charles, Pak Syakir untuk Anda kembangkan. Pada intinya adalah dua pola pembagian Ombo Kamatea. Yang pertama dengan Ombong Iki dengan Ombong Pampi Biaha,
itu diperbaiki, bagaimana kedudukan atau fungsi daripada lembaga adat terkait dengan dua ombo tersebut. Dikembangkan kembali selanjutnya dari saya berdasarkan apa yang saya sudah baca Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sama Vivian bahwa banyak sekali kekeliruan. Mungkin Anda sudah membaca ini Vivian, banyak sekali kekeliruan yang Anda telah buat di tulisan ini dan saya sudah perbaiki. Saya ingin menyampaikan bahwa pada kesempatan ini buat betul polanya yang terkait dengan sistem penulisan FKIP. Terus kemudian yang kedua adalah pola pelaksanaan atau pergeseran nilai-nilai budaya pada saat ombo masih dibagi menjadi dua bagian tersebut. Bagaimana fungsi golongan bangsawan Mahadika atau Maradika terkait dengan pelaksanaan kedua ombo tersebut. Apakah memang para bangsawan tidak terlibat secara langsung dalam prosesi pelaksanaan upacara ombo Pampi Biaha, ataukah sebaliknya pada pelaksanaan upacara ombo Pampi Biaha maka para bangsawan sebaliknya juga tidak terlibat dalam prosesi upacara dan lain sebagainya. Karena penelitian ini adalah penelitian sejarah, maka tetaplah dilaksanakan atau disesuaikan dengan prosedur penulisan sejarah. Ditambahkan poin-poin sejarah yang berhubungan dengan ombo Kamatea seperti penjelasan tadi Pak Charles Kapilemhum. Dari saya barangkali Bapak sekalian, Vivian ambil perbaikan Ibu Nina di rumah. Saya sudah tulis di sini, silakan ambil mungkin sebentar. Saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Charles Kapilemhum, Bapak Dr. Andes Syakir Mahitemhun karena telah bersedia menghadiri upacara hasil penelitian Anda kita melalui media online atau hasilnya dapat kita rasakan. Karena hasil penelitian saudara Vivian Sango ini Pak, insya Allah saya akan sebarkan secara online. Mohon izin kepada Bapak berdua, mungkin saya sebarkan secara online Pak Syakir, Pak Charles. Saya menyampaikan penghargaan yang banyak kepada Bapak berdua. Demikian barangkali dari saya berdua Bapak Ibu. Bapak saya mengucapkan selamat Ramadan, bulan puasa kepada Pak Syakir, kepada Pak Charles. Kita bersua kembali Pak di tempat yang berbeda, dan barusan saya lihat Bapak ganteng sekali hari ini. Ananda Vivian juga cantik sekali pada kesempatan hari ini, betul-betul luar biasa bagi saya. Dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Demikian hasil seminar proposal Ananda Vivian Sango dengan Sambuk A3116-027 pada kesempatan hari ini, dengan judul Ombo Kamatea di Desa Toro, Kecamatan Kulawi, bersama saya Nurada Channel. Pada kesempatan hari ini, stay at home dan barokallahu, bahwa hari ini walaupun kita di rumah di suasana COVID-19, kita tetap melaksanakan seminar hasil. Sukses untuk Untat, sukses untuk semua. Sekian dan terima kasih. Kembali lagi di kesempatan berikutnya. Saya bersama Nurada.